Hai Sobat Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Eh, saya kali ini akan bercerita lagi. Mungkin ini salah satu kasus yang Anda hadapi di dalam dunia kerja. Eh, ada klien saya disayang sama bosnya. Kemudian bosnya menyuruh menjual tanah. Dari eh, penjualan itu dia ya pastinya akan dapat untung. Tapi calon pembelinya, beliau menanyakan kepada saya, tolong cek apakah ada leluhurnya. Terus kemudian ketahuan leluhurnya. Saya bilang, kamu harus pembersihan dulu, paling minimal sekali 3 hari betul-betul nol, betul-betul ingin membantu leluhur melepaskan siklus. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada peristiwa pembunuhan di antara para pembeli tanah, calon pembeli tanah itu 3 orang dengan si klien saya ini. Jadi ownernya dengan 2 calon pembeli dengan dia. Nah, itu ada konektivitasnya dengan cerita leluhur di masa lalu. Nah, saya ceritakan sedikit apa yang leluhur dia itu punya ya. Jadi cek barangkali Anda mempunyai kesulitan menjual tanah, menjual atau proyek yang mangkrak ya, atau yang uang yang tidak segera terbayarkan. Mungkin zaman dahulu leluhur Anda punya kesalahan kepada orang itu. Jadi jangan jangan cepat menuduh orang itu uh, rese atau niatnya tidak baik untuk membayar Anda. Kadang-kadang uh, rekanan Anda mau membayar tapi entah kenapa uangnya tidak kunjung tiba karena ternyata ada leluhur. Nah, ini saya cerita ya. Anda bisa Google uh, berkaitan dengan Cupu Manik Astagina. Jadi ada seorang Dewi namanya Indradi. Dewi Indradi ini dia karena cantik ya, dia cantik, putri kayangan, putri Batara Asmara kalau nggak salah namanya. Dia disukai oleh banyak lelaki. Nah, yang disukai oleh Dewi Indradi ini yang bernama Resi Gotama. Tapi ada orang yang maksa gitu loh, maksa untuk jadian sama Dewi Indradi, namanya Prabu Gajendra Muka. Maaf saya nggak begitu hafal namanya, jadi saya harus catat namanya. Prabu Gajendra Muka. Nah, Prabu Gajendra Muka ini waktu ngelamar ya, jadi datang ke Dewi Indradi. Kesalahan Dewi Indradi adalah tidak mengatakan terus terang bahwa saya tidak mencintaimu. Nah, mungkin dia tidak punya keberanian atau bagaimana. Dia jatuh cinta sama Resi Sotasoma. Kemudian Dewi Indradi ini mengatakan bahwa oke, saya akan nikah dengan kamu, tapi kamu harus membuatkan saya istana dari berlian. Nah, Prabu Gajendra Muka ini sedang membangun istana. Resi Sotasoma dengan Dewi Indradi jadian gitu. Jadi Prabu Gajendra Muka di PHP. Kemudian Dewi Indradi meminta Resi Sotasoma untuk mengukuhkan hubungan kita. Baiknya Prabu Gajendra Muka dibunuh saja, ibarat kata gitu ya. Ngomongnya tepatnya kayak gimana saya nggak ngerti. Pokoknya akhirnya Prabu Gajendra Muka dengan Resi Sotasoma ini bertengkar, perang besar. Ya. Kemudian pada saat Resi dan Prabu ini bertengkar, berperang, ujuk datang Batara Surya pakai mukanya Resi Sotasoma. Bercintalah dengan Dewi Indradi. Setelah selesai bercinta, Batara Surya
merubah kembali wajahnya menjadi aslinya, bukan Resi Sotasoma. Kagetlah si Dewi Indradi. Kemudian Batara Surya memang mencintai, menyayangi Dewi Indradi. Diberikanlah Cupu Mani Astagina. Cupu Mani itu kayak wadah dari kuningan. Kalau saya sih macam-macam ya yang melihat, tapi kalau saya ngelihatnya itu seperti cupu itu kayak tempatnya perhiasan. Kalau dibuka itu bisa ngelihat seluruh dunia. Nah, itu sama dengan kejadian kayak Hawa dikasih sama ular, buah kuldi. Kalau di dalam agama lain buah apel kehidupan, ya, yaitu yang bisa macam-macam. Intinya Cupu Mani Astagina ini diberikan. Kemudian Batara Surya pergi. Dewi Indradi dengan Resi Sotasoma, kemudian si Prabu meninggal karena dibunuh sama Resi. Kemudian Resi Sotasoma dengan Dewi Indradi punya anak 3. Anak pertamanya, Dewi Anjani ini anak pertamanya diberikan, dipinjami, dan kemudian ketahuan sama bapaknya. Bapaknya tanya, dari mana anakku, kamu kok punya barang mainan seperti ini? Ini punya para dewa. Dewi Indradi tidak mau ngomong. Dia membisu. Sehingga karena kemarahan Resi Sotasoma, Dewi Indradi dikutuk jadi batu, dilempar ke adalah suatu tempat. Dan kemudian Prabu Gajendramuka yang arwahnya kemudian pergi ke dimensi lain, membangun istana jin, katakanlah gitu ya, istana jin. Itu yang memelihara patungnya Dewi Indradi. Nah, tanah yang dijual oleh klien saya ini, mereka kerasukan masing-masing Dewi Indradi, Batara Surya, Resi Sotasoma, dan Prabu Gajendramuka. Saya bilang sama klien saya, kamu sebagai Dewi Indradi punya kesalahan kepada Prabu Gajendramuka. Nanti kamu di PHP. Nah, sebelum kamu di PHP, kamu minta maaf duluan sama leluhurnya, bayar karmanya dengan berderma cahaya. Saya ajarin dia. Kemudian si bosnya, si Resi Sotasoma itu nanti akan selesai, akan karena dia kan dikutuk ya. Jadi selesai sudah. Nanti orang setelah pembeli pertama, setelah penawar pertama, penawar kedua adalah klienmu yang sesungguhnya, yaitu Batara Surya yang membuat kekacauan di dalam kehidupan Dewi Indradi, pembayaran karma. Apakah Anda mempunyai masalah serumit ini? Itulah susahnya kalau leluhur sudah bermain di belakang kehidupan kita. Sebelum dituntaskan pelunasan karmanya, tidak ada rezeki masuk, kesumbat semua, sampai urusan leluhur dibereskan, sampai dimintakan maaf, sampai Dewi Indradi dilepaskan dari kutuknya. Nah, itulah cerita leluhur berada di belakang kita. Ini cuma salah satu contoh. Semoga Anda bisa mengatasi semua masalah Anda. Yang harus Anda lakukan kalau ketemu dengan kasus ini, satu, ketemu kembar jiwanya. Terima dulu ya, terima. Surrender, menyerah, kosongkan bagasi, jangan marah, jangan kesel. Kemudian kedua, ketemu leluhurnya. Ketiga, baru dibereskan semua masalah yang tersisa. Diberikan, bayar karmanya, selesai, sudah. Serahkan semua masalah kepada Tuhan, ya. Serahkan tanahnya itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang meloloskan, karena kita sudah lulus tes. Gitu, ya. Jadi kalau ini mengandung cerita di dalam kehidupan Anda, ya ini yang harus Anda lakukan. Terima kasih.